Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Ibu Erni Komarasari dalam pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11 ya, semester 1. Kita akan mempelajari tentang kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. Apa sih kolonialisme dan imperialisme itu? Yaitu untuk kolonialisme artinya adalah sebagai suatu sistem pemukiman atau koloni yang berada di luar negara induk atau penjajah. Nah, untuk imperialisme dapat diartikan sebagai usaha untuk memperluas wilayah suatu negara dengan cara merebut, ya, bisa dengan cara paksa dan menanamkan pengaruhnya di daerah lain. Misalnya kita ingin menanamkan pengaruh sosial. Jadi tempat jajahan kita harus sama, adat kebiasaannya dan lain-lainnya sama dengan negara kita atau negara yang menjajah. Kemudian ada klasifikasi imperialisme, ada dibagi dua menjadi imperialisme kuno dan imperialisme modern. Apa sih imperialisme kuno itu? Imperialisme kuno itu adalah yang dilatar belakangi oleh 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Gold itu mereka mencari uang, ya, mencari harta dengan cara menjajah. Misalnya mereka mencari bahan mentah, seperti tembakau, ya, dan lain-lain, rempah-rempah, itu gold, ya. Kemudian glory itu ingin meluaskan negara jajahan, ya, ingin mempunyai atau menguasai negara yang ada sumber bahan baku untuk untuk dijual, itu ya glory. Nah, untuk gospel mereka itu ingin memberitahukan agama mereka, ya, atau menyebarkan agama mereka. Nah, kemudian ada juga karena munculnya pedagang, ya, pedagang-pedagang perantara di Asia kan banyak, ada di Cina, ada di Batavia dan sebagainya, dan munculnya kota-kota dagang, ya, seperti di Batavia. Kemudian ada juga imperialisme modern. Nah, imperialisme modern itu dipengaruhi oleh industri, ya. Ya, ada. Jadi ketika itu ada revolusi industri yang membuat mereka mempunyai mesin pembuat bahan-bahan. Nah, bahan bakunya itu ngambil dari negara jajahannya. Misalnya membuat pakaian, kain, mereka mencari tempat yang ada kapas, ya, untuk membuat industrinya. Jadi mereka mencari tempat jajahan untuk sumber bahan mentah. Jadi mencari sumber bahan mentah dengan menjajah. Oke, lanjut ke latar belakang timbulnya kolonialisme itu apa sih, ya, dan imperialisme itu ternyata dilatar belakangi oleh perdagangan rempah-rempah. Ketika itu pada zamannya perdagangan rempah-rempah itu sedang marak, ya. Ada teh, ada kina, ada pala, ada cengkeh dan lain-lain sebagainya, sehingga mereka mencari tempat jajahan yang mereka bisa ambil, mereka bisa keruk kekayaan harta dari daerah jajahan itu. Kemudian adanya hubungan timur dan barat, ya, Asia dan Eropa, yang pasti timbulnya golongan saudagar. Jadi banyak pedagang, ya, pedagang Belanda, pedagang Eropa, ya, dan mereka mencari tempat imperialisme itu, ya, mencari tempat jajahan. Kemudian ada semangat Renaissance. Jadi mereka itu merasa bahwa mereka bangkit, mereka lebih terpelajar mungkin, ya. Jadi mereka abad pencerahan itu mereka ingin membuktikan dari teori Renaissance itu. Jadi semangat, ya, semangat untuk menjajah. Dan juga adanya kemajuan ilmu pengetahuan pelayaran seperti kompas, teropong dan sebagainya. Juga adanya dampak revolusi industri, sangat mempengaruhi revolusi industri ini, ya. Mereka menjadi mencari bahan baku, ya, bahan baku untuk industri mereka gitu. Jadi mereka mencari tempat jajahan. Oke, mungkin sekian dari saya untuk kolonialisme dan imperialisme. Nanti kita lanjut lagi ke bab berikutnya karena masih ada beberapa hal lagi yang harus disampaikan, tapi di video selanjutnya. Mungkin untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti saya akan kasih tugas, mohon dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu, ya, untuk kelas 11 IPA dan IPS. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar walaupun di rumah, ya. Tetap belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa. Terima kasih.